definisi supervisi pendidikan. Supervisi atau yang dikenal pula dengan pengawasan pendidikan merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas kerja pegawai dalam arti administrasi keuangan di bidang pendidikan. Terdapat beberapa macam supervisi pendidikan yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari kata bahasa Inggris supervision. Secara morfologis, kata supervisi terdiri dari kata super yang berarti atas dan visi berarti lihat. Jadi, supervisi berarti melihat ke atas. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian untuk tuntunan secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Adapun pengertian supervisi pendidikan menurut salah satu ahli, Harris dan Bussen, supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administrasi agar dapat dengan mudah mempengaruhi ketercapainya tujuan pengajaran sekolah. Dimensi supervisi pendidikan. Nah, dalam dimensi supervisi pendidikan ada dua aspek supervisi akademik, baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penilaiannya. Nah, yang pertama, pada aspek ini menonjol pada kompetensi guru yang harus dikembangkan melalui supervisi akademik, di mana aspek ini menunjuk pada kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Penguasaannya merupakan sokongan terhadap keberhasilannya mengolah proses pembelajaran. Nah, ada 4 kompetensi guru yang harus dikembangkan melalui supervisi akademik, yaitu yang pertama kompetensi pendidikan, kompetensi pedagog, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Yang kedua, profesional development kompetensi areas. Nah, di mana aspek ini menunjuk pada luasnya setiap aspek substansi. Guru tidak berbeda dengan profesional lainnya. Guru harus mengetahui bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Guru juga harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana merumuskan tujuan akademik, materinya, materi pelajaran, serta teknik akademik. Dan seorang guru harus mampu menerapkan pengetahuan dan pemahamannya. Dengan kata lain, seorang guru harus mengerjakan tugas-tugas berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Terdapat bermacam-macam jenis supervisi pendidikan yang dibedakan berdasarkan pada beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan sudut pandangan organisasi. Jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandangan organisasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengawasan intern, yang kedua, pengawasan ekstern. Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi organisasi. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang waktu. Jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang waktu bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pengawasan kontinu. Ialah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus.
Yang kedua, pengawasan berkala. Pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pengawasan temporer ialah pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan arti kebutuhan. Yang ketiga, berdasarkan substansinya. Jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan substansinya bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pengawasan bidang personal atau ketenangan. Yang kedua, pengawasan bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengawasan bidang akademik. Yang keempat, pengawasan bidang kesiswaan. Yang kelima, pengawasan bidang keuangan. D. Tujuan supervisi pendidikan. Ada beberapa tujuan supervisi pendidikan, di antaranya yang pertama, memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara kritis serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Yang kelima, meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, memberikan bantuan kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, memberikan perlindungan kepada orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru dalam melakukan evaluasi terhadap aktivitas mereka untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Dan kesembilan, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara para guru. Fungsi supervisi pendidikan. Ada beberapa fungsi supervisi pendidikan, di antaranya yang pertama, penelitian. Fungsi penelitian pada supervisi pendidikan yaitu fungsi untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian supervisi yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa besar ketercapaiannya. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan supervisi yaitu upaya untuk memberikan dorongan kepada guru serta individu maupun kelompok agar mereka bersedia melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan supervisi yaitu salah satu upaya memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara memberikan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan proses pembelajaran.